Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih tentang wisata sejarah sekaligus wisata alam yang kemarin sempat santer dibicarakan itu, yakni Pajungai atau nama trennya yakni Lapa Pajungan, kawan-kawan. Baik kawan-kawan, beberapa pekan belakangan ini kan Pajungan itu selalu diterpa dengan isu-isu itu. Banyak isu yang menerpa Pajungan kawan-kawan. Mulai dari bakal dibuatnya sebagai bandar udara hingga sampai adanya isu penambangan pasir kuarsa itu. Nah, maka turun tanganlah budayawan Bombana yakni Anton Ferdinand beserta Insinyur Hugua selaku anggota DPR RI yang memang kapasitasnya membahas hal ini. Ini video kedua mereka kawan-kawan setelah sebelumnya juga telah menjelaskan banyak hal di video pertama. Video pertama mereka saya juga bahas di video-video saya yang lalu itu. Teman-teman bisa lihat di sana. Mungkin saya cantumkan juga di sini. Ya, tanpa berlama lagi coba kita lihat videonya di sini kawan-kawan. Jadi sekarang ini kita berada di dalam bunker tinggalan Jepang. Kami sekarang berada di kawasan bandara yang dulu digunakan oleh Belanda dan Jepang untuk pendaratan di zaman perang dulu. Salah satu bukti sejarah penting yang bisa kita jadikan jejak sejarah adalah masih ada puing-puing walas bagaimana meratakan tanah untuk membangun runway ini. Ini masih besi asli. Coba lihat ini, saudara. Memang tidak ada yang bisa menggerakkan ini. Tahun 2000 masih utuh ini barang. Tapi sekarang sudah divandalis, kemudian kan pernah dibawakan las dan lain sebagainya, dijual besinya, tinggal yang tidak bisa dipotong dengan peralatan apapun ini tersisa, saudara. Ini walas perata jalan yang diduga digunakan oleh Jepang atau Belanda, program mereka itu bekerja Rodi atau Romusa untuk meratakan runway lapangan udara yang mereka buat saat itu. Nah, kita berharap tinggalan-tinggalan ini segera diselamatkan dan ditetapkan sebagai aset atau sebagai cagar yang menjadi bukti kuat bahwa di padang savana ini yang merupakan dulu pendaratan pesawat tempur milik Jepang, dan di sekitar sini kita saksikan ada cukup rata di pinggir laut sana di arah selatan, dan ini menjadi bukti kuat sehingga perlu kita selamatkan bukti-bukti sebagai bagian daripada pewarisan bukti sejarah kepada generasi kita di masa akan datang. Alat sebesar ini, seberat ini, saya pun nggak tahu, bisa 10-20 ton. Ini masih menggunakan teknologi batubara. Anda lihat ini, sebuah teknologi yang pasti teknolog sekarang melihat perangkat mesin ini kelihatannya lucu karena tidak ada otomatisasi. Anda lihat ada pipa-pipa seperti ini, unik sekali. Demikianlah kemampuan teknologi pada saat itu, dan Anda lihat mesin sebesar ini bagaimana bisa ada di sini. Saya menggunakan ta'ali ini khas Moronene yang kalau di Tolaki memiliki yang namanya serume. Kalau Munabuton mereka memiliki yang namanya kampurui. Identitas masing-masing daerah. Keren Sulawesi Tenggara, keren Sulawesi Tenggara. Salah satu fakta sejarah lain, kebesaran Pajungai ini adalah bunker yang sudah masuk dalam cagar budaya. Bunker yang ada sebagai tempat perlindungan jika ada serangan. Ini pintu masuknya, saudara. Konstruksinya masih sangat asli. Ya, jadi sekarang ini kita berada di dalam bunker tinggalan Jepang, dan kita saksikan bahwa ini kita di dalam ini, lorong ini kurang lebih panjangnya 8 meter. Kemudian kita lihat di ujung sana ada cahaya itu yang tembusan cerobong ke atas. Ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh THCB Kabupaten Bombana. Hanya pemeliharaannya yang belum optimal. Kita berharap agar ini terus dipelihara karena ini merupakan jejak sejarah peradaban masa lalu di Kabupaten Bombana yang perlu kita selamatkan. Salah satu fakta sejarah lain, bagian daripada benteng pertahanan Knil dan juga serdadu Jepang pada saat itu adalah benteng tanah. Jadi benteng tanah ini yang oleh bahasa militernya ya mungkin dikatakan revetment. Yang saya pasti itu menyebutnya benteng tanah. Benteng tanah ini merupakan menurut sumber yang kami dapatkan dari tim ahli cagar budaya bahwa ini merupakan tempat pertahanan
perlindungan, tahu perlindungan. Benteng ini kalau kita lihat konstruksinya dia menghadap ke pantai. Berarti jika ada serangan dari laut, oh ya, ini tempat perlindungan. Ini berbentuk U. Kami berada sekarang di Camping Poe. Anda lihat semua ini danau-danau indah sekali. Sekelompok anak muda datang ke sini setiap malam minggu. Dari sekitar Pajongae, di Bombana sini, kemudian juga dari sekitar Kolaka, Konawe, dan dari segala penjuru Sulawesi Tenggara. Di sini perlunya ada sikap kita semua, khususnya pemangku kepentingan Kabupaten Bombana untuk lebih arif menyikapi beberapa benturan kepentingan terkait di dalam kawasan ini. Karena di sini juga merupakan potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Nah, kalau misalkan ini sudah berpindah tangan dan dikuasai oleh investor misalnya, tentunya mereka lagi tidak bisa berwisata masyarakat setempat sini. Sayang sekali. Dan itu mungkin kita harapkan supaya lebih arif dan bijaksana disikapi sehingga ini tetap akan kita kembangkan menjadi salah satu aset wisata sejarah, wisata alam yang menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Bombana. Mari datang ke Danau Pajongang, Kabupaten Bombana. Nah itu tadi kawan-kawan, mereka memperkenalkan wisata sejarah dan wisata alam Lapa Pajongang. Wisata alam yang berupa danau tempat masyarakat refreshing di akhir pekan. Dan sebenarnya masih banyak lagi, sebab jika ditelusuri lebih dalam lagi, di dalam sana ada pantai yang kalau tidak salah namanya Pantai Buasing ya kalau tidak salah. Kemudian di wilayah atas itu, wilayah Bukit Teletubisnya itu, ada banyak spot foto-foto yang sangat menarik di sana. Sekaligus ada beberapa bukit yang sering dipakai sebagai arena motor trail atau arena motor cross di sana itu. Dan semuanya itu bagus untuk diberdayakan sebenarnya. Nah, di awal video diperkenalkan juga wisata sejarah, salah satunya Benteng Tanah, kemudian ada bunker atau gua peninggalan perang pada saat itu, yang sebenarnya sangat sempit dan pendek, yang tidak bakal muat hingga ratusan pasukan. Namun dari beberapa para orang tua itu sering kita dengar cerita misterinya, bahwa katanya ada sebuah terowongan panjang di dalam sana yang tak mampu dilihat oleh orang biasa. Dan cerita mistisnya katanya itu kalau ada kesalahan sedikit dalam artian ngomong sembarangan, bahasa Bugisnya ya makam parang, di dalam goa itu biasanya ndak bisa keluar itu. Sedang aja cila. Udah ke bawah. Udah kabar. Melatih malah lengi. Letu gak capek. Mah gue kira gua. Berarti dia nanti selesai. Hah? Ya, tapi kan kembali lagi dengan kawan-kawan di sini yang tidak percaya dengan dunia mistis, ya kan all is well, man. Nah, ini sengaja saya bahas di akhir karena jangan sampai ada di antara kawan-kawan di sini yang sama gobloknya dengan saya itu. Jadi dulu kalau saya lihat ini barang itu selalu saya bilang meriam. Dari video tadi baru saya tahu itu adalah puing-puing walas yang dipakai untuk meratakan tanah itu untuk pembangunan runway sebagai pendaratan sekaligus peluncuran pesawat tempur milik Jepang atau Belanda pada saat itu. Jadi bukan meriam ya, meskipun sebenarnya bentuknya bentuk meriam, tapi sebenarnya itu puing-puing dari sebuah mobil walas yang digunakan untuk meratakan tanah itu. Jadi ini salah satu informasi yang sangat menarik yang saya dapatkan di video ini. Makanya kita harus ucapin terima kasih banyak dan apresiasi yang lebih kepada pemerintah daerah yang telah melihat hal ini itu. Jadi terima kasih kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.